Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi umur yang panjang, tambah kesempatan, tambah kebaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dimudahkan dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa daripada umur kita. Apa yang sudah kita lalui itu adalah milik kita, baik kebaikannya ataupun keburukannya. Tinggal berapa kebaikan yang diterima oleh Allah dan berapa dosa yang masih belum diampuni oleh Allah. Maka banyaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sisa waktu yang masih ada kita tidak tahu. Beberapa bulan yang lalu saya masih jejer gojek sama Pak Ustadz Haji Rohadi Widodo, mantan Wakil Bupati Karanganyar. Tadi barusan jam 2:30 sedo karena leukemia di Karyadi Semarang. Padahal beliau masih muda, nonton wongnya sih nom. Tapi ajal itu tidak muda, tidak tua. Ajal itu adalah habisnya kesempatan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Maka mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar semakin taat, semakin tunduk, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sekarang ada di bulan yang disebut dengan namanya bulan haram. Itu bulan Rajab adalah bulan haram yang kedua dalam urutan dalam satu tahun. Kemudian juga termasuk bulan yang kita tidak diperkenankan berbuat zalim, karena Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri sendiri di bulan itu. Maksudnya janganlah di bulan yang Allah sucikan agar kita punya kesempatan pahala yang berlebih, karena perbuatan baik pada bulan haram itu diberi pahala 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara perbuatan maksiatnya pun juga diberi hukuman atau diberi dosa 2 kali lipat. Maksudnya dengan diberi kesempatan yang lebih baik ini, kita benar-benar manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah kebaikan demi kebaikan yang kita miliki. Di antara kebaikan yang sangat luar biasa adalah kebaikan berupa meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, ittaqi maharimallah takun abadan nas. Artinya, takutlah kamu akan melakukan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kamu akan menjadi ahli ibadah yang paling kuat. Kalau kita baca Riyadhus Shalihin, itu pernah ada kisah tentang 3 orang yang bersahabat. Mereka ketiganya pedagang, berangkat berdagang bersama-sama, pulang pun biasanya juga bersama-sama. Suatu ketika pulang berdagang, mereka ini kehujanan. Lalu mereka pun berteduh di sebuah gua. Tanpa mereka sadari guanya runtuh atau ada longsor sehingga menutup pintu gua.
tak mungkin keluar karena di depannya ada batu-batu gede-gede sing orang mungkin iso dijunjung. Coba nek satria baja hitam itu langsung ditendang. Hampir mereka putus asa, tapi mereka kemudian teringat bahwa kita masih punya senjata terakhir, namanya adalah doa. Doa adalah merupakan namanya ajian pamungkas. Lalu mereka berdoa, tapi mereka berdoa dengan mendahului dengan tawasul. Mari kita bertawasul, itu berperantara agar doa kita diterima, maka kita berperantara dengan amal kita masing-masing. Nah, orang pertama itu bertawasul dengan kebaikannya kepada ibu bapaknya. Setelah dia sebutkan, ya Allah, sungguh aku punya seorang ibu dan bapak yang sudah tua, begini, maka aku telah berbuat baik seperti ini, maka jika engkau telah terima kebaikanku, maka kabulkan doa saya, bukakanlah untuk kami pintu gua ini. Maka terbukalah, cuma hanya ada cahaya dari luar yang tidak mungkin dilewati, bahkan kepala pun tidak bisa melongok keluar. Terus ada udara dikit dari luar yang bisa masuk. Lalu orang kedua berdoa dengan kebaikan apa? Yaitu dia pernah punya seorang karyawan, belum digaji sudah pergi. Setelah sekian puluh tahun berikutnya dia kembali. Dan si majikan itu dulu setelah kepergian karyawannya, gajinya dibelikan kambing satu kono wedhus sing ngono wong sak wayah-wayah moro ben ora ilang. Nah, kayak duit kan ilang. Wedhus kan kebon ngono diculke nang ngono, nek wonge balik ben dijukuk dhewe. Terus kan setelah puluhan tahun berikutnya dia datang meminta upahnya, dan si majikan mengatakan, upahmu dulu sudah aku belikan kambing, sekarang kambingnya memenuhi lembah itu. Maka tanpa ABCD kambing itu semuanya digiring, tidak tersisa, hanya tinggal serindilnya saja. Sehingga rimong serindil itu kambing sak omnom digawa kabeh. Ya Tuhan, ya Allah, kalau itu kebaikanku, maka bukalah pintu gua ini. Maka terbukalah, tapi hanya sebatas untuk inguk-inguk awake ra iso metu. Nah, tinggal orang ketiga. Bingung orang ketiga ini. Apa kebaikanku? Aku ki ya salat malam wis ora tau, pengajian yo ngantuk tok ae. Maca Quran yo ora tau. Ngomong lalen bae, kuwi bocah kula napa nih? Bingung dia. Maka dia teringat bahwa dia pernah mencintai seorang wanita, namun dia ditolak oleh orang tuanya, meskipun sama-sama saling mencintai. Nah, si laki-laki ini sudah menjadi orang yang kaya. Si perempuan tadi juga belum sempat menikah karena tidak diizinkan oleh orang tuanya. Datanglah musim peceklik. Kemudian si ayah waktu itu menyuruh anak perempuannya supaya minta bantuan kepada laki-laki tadi itu untuk kebutuhan makannya. Maka si laki-laki pun didatangi oleh si perempuan tadi itu dengan maksud untuk minta bantuan. Gandeng si odono tresnone mumpung ketemu. Kemudian dijak nyang gudang untuk ngambil beras. Tapi ketika di gudang itu setan datang menggoda. Inilah temannya ada nenek lanang wedok berduaan itu nomor 3 setan coba bojone. Itu enggak ono setane. Nah, lantas kena dirasuki oleh hawa nafsu dan setan, lantas mereka kemudian mencurahkan rasa rindu dan cintanya yang selama ini terhalang oleh tembok, namanya adalah AYAH, namanya ayah. Jadi terhalang oleh tembok namanya ayah. Nah, lalu mereka taman sadar
berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis mulai nyekel, nyopoti kelambi, temok-temokan, kabeh dilakoni mung kurang satu perbuatan, apa? Memasukkan ember ke dalam sumur saja. Kabeh wis cendela diungkap kabeh sembarang, pawon diungkap kabeh sembarang, oseng-oseng dimasak sembarang, pokoke sing kurang mung siji, karek nyemplung ember nang jero sumur. Ya ora mudeng meneng wae wis. Turu wae. Nah, ketika tinggal menyentuh triggernya saja, sehingga ember itu meluncur ke dalam sumur, si yang punya sumur mengatakan, "Mas, apa kita lupa kita punya Allah? Apakah engkau akan lepaskan gantilan gantungan ember tanpa kehalalan?" Laki-laki kemudian terperanjat, kaget, kemudian dia melompat. Padahal wis nyawang tali, wis nyawang mulut ember, wis nyawang mulut sumur, semacam-macam. Dia lompat dan ditutupilah sumur itu dengan kain. Kemudian mereka sama-sama menyesal. Tinggal satu perbuatan, padahal wis kabeh dosa ora ngambung itu. Nyekeli, mutek-mutek, nah, dosa kabeh. Nah, muceng-muceng mripat, wis pokoke sing ngono itu dosa kabeh. Mung kare siji tok. Tapi ya kemudian takut tak mengerjakan, ya Allah, kalau sekiranya aku tidak meneruskan perbuatan dosaku dan saya menghentikan perbuatanku yang paling jelek dan terlarang itu adalah kebaikan bagiku, maka bukalah pintu gua ini geruduk, saeneng-enenge watungal gua mau ambruk kabeh. Ternyata justru yang paling gede, paling dakwane Gusti Allah itu adalah yaitu meninggalkan dosa. Itu adalah ibadah yang paling abot dhewe ganja. Biasanya ya terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Nah, orang tadi nggak jadi, mau karek bedil duar, itu, dia lompat, kemudian dia mohon ampun pada Allah, ya Allah, kalau memang ini adalah perbuatan yang baik, melakukan ini adalah satu hal yang takut kepadamu adalah satu kebaikan, maka terimalah doamu, pintu ini kamu buka semuanya ya Allah. Ternyata Allah justru malah membuka dengan selebar-lebarnya. Artinya meninggalkan maksiat itu adalah merupakan ibadah yang paling besar. Nah, jadi katakan ittaqi maharimallah takun abadan nas. Takutilah olehmu perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kamu akan disebut menjadi ahli ibadah yang paling baik. Ada nung ibadah, sholat, semangat, maca Quran, semangat, kadang-kadang arep ngempet dosa malah ora iso. Tapi ketika orang sudah bisa ngempet perbuatan dosa, meskipun sholatnya pas-pasan sing wajib tok, sholatnya mung sing fardu tok. Ya, pengajian ya ora tau melek belas. Mbok krungu mbok ora mudeng. Nah, lho. Nah, tapi dia punya amalan apa? Meninggalkan perbuatan dosa. Ibadah yang luar biasa. Nah, ngibadah mengerjakan perintahnya mung sithik, neng dosa benar-benar dijauhi oleh dia. Ini ahli ibadah yang paling baik. Dan kalau jenengan juga pernah dengar hadis tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah lindungi di mana pada satu enggak ada pelindung selain dari Allah saja. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya itu senang dengan memakmurkan kegiatan masjid, senang ngebak-ngebaki masjid. Mau ngebak-ngebak itu modal ini. Ini perasaanmu dhewe lah, kalau orang dondol lebih. Nah, ketiga wasyabun nasa'a fi ibadatillah,
pemuda yang tumbuh berkembang dalam suasana mengabdi kepada Allah. Wa rajulani tahabani fillahi ijtama alaihima wa tafara alaihima. Nah, jadi dan pemuda itu kan yang bersahabat dengan baik, yang mereka bertemu keduanya karena Allah. Berpisah pun karena Allah. Saya kan orang, suara ketemu, gula ketemu, gula utangan. Lah, baru utang sebelanjang, pindahnya goro-goro ra gelem nyaur. Ya itu ngono kuwi. Nah, jadi pertemuan utang bisa karena utang. Nah, datang menangis, pergi meringis. Nah, inilah namanya wong saiki. Nek nikmat ora gelem ngedum-dum, nek celaka cerita. Saya ceritane kepedihannya. Tadi malam saya dapat WA. Ada orang namanya menawarkan kepedihannya. Wah, wis ngene iki tukeh tunggale. Ngene iki iso malah ngapusi. Orang kenal moro-moro kok ceritanya kepedihannya begini begitu. Tak waca sebagai sebuah novel lah. Orang kenal toh hari kada-kada ngono ki malah kapusan. Apa malah gitu wis. Coba itu loh. Nah, kemudian berikutnya warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa hatta la ta'lama simalu ma tunfiqu yaminu. Orang bersedekah dengan tangan kanannya sampai yang kiwa orang ngerti. Artinya apa? Wong sedekah sirri. Sedekah didelik-delikke ngantek wong ora ngerti. Ngerti mengawali diri. Allah yang mencatatnya. Berikutnya yaitu warajulun zakarallahu khalian hafadzun ainan. Orang yang berzikir ingat kepada Allah juga sendirian. Sepi, tempat yang sepi, nang jero gua pun tempat yang tersembunyi, saking takutnya, saking ingatnya, harapannya kepada Allah yang tidak terbendung sampai meneteskan air mata. Ada di wirason nangis, nenek konco nangis, lagi setel munculnya nangis. Nah, dulu ada namanya zaman dulu itu ada dikir Pak Haji Haryono, dikir kabeh. Nangis kabeh salah potong ngene nangis kene pakai nangis koro-koro senggol koncone. Nah inilah ada instrumen nangis mau. Dan nangis ora nangis dhewe piye kok melu nangis. Nah, akhirnya namanya dikir tangisan. Nah, yang disebut tadi apa? Karena takutnya kepada Allah dia sendirian sampai meneteskan air mata. Nah, berikutnya apa? Warajulun da'atu imra'atun da'atu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang digoda, diajak serong, diajak mesum oleh wanita yang cantik jelita, kaya raya, lomo, nyah-nyok. Lambene rapate komplit. Wis wong ngayu S5 sehat seger semong sedut semlungu. Wis wong lumo nyahnya jadi kuda dirayu, orang itu mengatakan. Nah, jadi digoda itu apa? Mau dong gitu. Nah, orang digoda malah apa? Jadi ngapunten inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Saya kan orang ngono, ini kesempatan. Nah, ini disebut yang terakhir sebagai satu amalan yang paling tinggi. Jadi wong itu kan takut kepada lalu meninggalkan maksiat itu sebagai satu amalan yang tertinggi. Makanya di bulan haram tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat apapun. Enek dosa itu terjadi karena apa? Karena ketidakpernahsadaran kita. Ada sebuah kisah ya. Nyata syukur jebule angel. Dan kufur itu enggak terbendung.
ada seorang laki-laki dan juga seorang ustadz. Ustadz itu mulutnya kan oke, rondo-rondo, ayu-ayu, mbah-mbah tua-tua ya oke, pengantuan ya oke, semua oke, kembuarangannya kabeh. Nah, ustadz ini begitu perhatian pada keluarganya, dengan suami, dengan istrinya, benar-benar care, gitu. Sayang banget. Rezeki serah tahu, mandek, ajek. Nah, pokoknya ada bojone sayang, anaknya sayang, kabeh pokoknya semuanya komplit lah. Nah, setelah sekian tahun berlalu, ketemulah, nah, si istri ini dengan rombongan ibu-ibu, nah, dan di kampung itu ada namanya perserongan. Jadi tanah itu ono wong tuh minta serong. Lah karena ini ibunya si istrinya ustadzah iki ustadznya ustadzah. Ya. Kini aja ibu-ibu ben terbentengi bojone dhewe ben ora dosa ora rusak ya nek bojomu ora binah ya mboten napa-napa sing kelas mawon. Jadi nek jenengan kutimbang menjadi ngomong patuh bojone malah zina ya jenengan ikhlas saja berbagi itu pahalanya banyak. Kata istrinya Pak Ustadz itu. Nah, kemudian apa? Nah, mulai ngono kuwi, maka salah seorang perempuan ngomong seperti ini, alhamdulillah Bu Ustadzah, saya senang sekali hari ini. Senang saya sekarang jadi plong hati saya. Saya jadi plong. Selama ini saya tidak plong kalau ketemu ustadzah itu. Kenapa? Karena suami Bu Ustadzah adalah juga suami saya juga. Saya itu langsung geblak. Nah, nikmat yang selama ini dirasakan dengan suaminya yang nggak pernah kelong sungguh jadi hilang kabeh. Maka tiba-tiba dia bangkit marah-marah karo bojone. Lho, bojone wis menehi sembarang, wis cinta ya diberi, ya. Kemudian harta ya diberikan. Nah, baru kemudian konangan nek jebule Pak Ustadz ndek bojo loro, cah 25 tahun tadi itu ora nek kurangi menggoro-kurung kabar saka sing wedok mau dhewe tiba-tiba muncul kebencian luar biasa akan bojone gak ono apike blas. Halo. Nah, mau meneng ae duane. Oh gitu. Kisah nyata di mana? Neng TV. Untuk gitu. Artinya apa? Ya ternyata wong itu gampang lalek nikmat. Juga nikmat sing semua akeh mung gara-gara perkara siji wis blek. Ya ta. Wah, mana terjadi pada Ustaz Saifuddin piye ngene kira-kira ya. Wah. Ibu do nyamangi bojoku kabeh. Wah, ya. Oh. Selamat Bu Ustaz. Nah, ternyata Bu Ustaz orang kuat sekali. Kenapa? Nah, Pak Ustadz bojone dulu macam-macam mah terima alhamdulillah. Nah, selama ini kan nggak ada buruknya, baik terus. Nah, ternyata ketika orang selama ini nggak ketok apik eleke, ada ku yo ora elek ya. Abang ngopeni bojo dengan maksimal, nah, menyembunyikan satu dengan kemudian konangan secara maksimal gitu kan. Kudunya kan piye? Ibu kudune piye? Halo. Pinek bojomu sampean piye Bu? Alhamdulillah selama ini ternyata bojoku perhatian tenan. Neng wong model wong saiki apike ilang kabeh, enake mung karek elek. Itu jenenge ora bersyukur. Nah, seandainya terjadi di bulan haram seperti itu, termasuk wong sing kufur. Nah, ngapa? Terus sausudon kabeh kalau njaluk izin. Nah, terus diizinke. Nah, jadi gitu loh. Jadi kadang makanya hati-hati. Jangan sampai seorang wanita itu menjadi kehilangan surganya gara-gara melaknat suami.
kebaikan suami yang selama ini berpuluh-puluh tahun itu tidak pernah berkurang, mung gara-gara ternyata Pak Ustadz noki duwe bojo liya tanpa setongkalan Bu Ustadzah, neng Bu Ustadzah kedua tuh cerita neng kula bojone langsung bencinya tidak ketulung-tulung. Nah, akhirnya tolong. Nah, itulah. Ini kita harus pintar-pintar. Nah, kadang neng dosa sing tekone mak beduntu. Ngene iki piye sikap awake dhewe? Tata ati menungso tata pecah sak ngono ki apa langsung alhamdulillah ngono. Sing jawab aja arep meneng wae. Nah, itu. Tes yang sing buri itu. Ini satu peristiwa. Nah, ternyata juga ketika orang itu bersabar menghadapi kenyataan yang sudah terjadi, itu termasuk amalan yang luar biasa. Jadi ketika sudah terjadi, piye meneh nyatane kaya ngono, dan Anda selama ini itu merasakan nikmat yang luar biasa, merasakan kenikmatan tidak pernah kurang, saya didudono. Padahal mau sekian lama berbuat baik, jebule goro-goro mung sak menit dikandani langsung benci. Tapi nek ibu kene bahagia kabeh gitu. Alhamdulillah. Nah itu jenenge wong sing syukur. Nah, itu loh. Orang wong kufur itu mengingkari kebaikan. Makanya salah satu penyebab orang masuk neraka, ada hadis mengatakan perempuan-perempuan itu kahung-kahung manggone jebule nang neraka. Padahal ngaji itu mulai ibu-ibu kan. Itu ngaji mulai kabeh. Pae turu. Ya. Neng sing mlebu neraka malah ibu-ibu. Tapi itu sing mulai malah mlebu neraka. Karena ibu-ibu niku nek ngaji tenanan, tapi nglakoni ini ternyata ora. Kono ora kene. Padha wae. Nah, di antaranya apa? Nah, wis ngaji sregep neng suka melaknat suami. Ini apa? Tidak mengakui kebaikan suami, sing enek mung elek-elek tok. Lho. Ternyata banyak perempuan tuh yang ngaji sregep. Anak sing sosialita grup ngaji geruduk. Bareng-bareng nyandi mangkat. Sebelum ngomah bojone digetaki. Lah ngono ki ra kacek. Nek wulan haram ya ngono kuwi. Ngajine ketok sregep wah karo bojone bongol ya Allah. Bojone pilih ngalah tok. Nek dirasane leukemia iki malah nih. Oh lho. Nanti bojone diketaki malah ndang lara ndang mati. Nah, kejaba bojone emang sabar wis ben lah. Dianggap itu salon pedot kabel gitu. Patene ra iso ya. Itulah makanya gitulah. Namanya sekali lagi, kadang anak dosa sing ngono kuwi. Warap ninggal ki rasa goro-goro mung kepincu tadi itu. Kagetan yang luar biasa. Nah, inilah namanya kadang ana dosa tekone mak beduntu. Nah, pandailah kita mensikapi kenyataan bahwa kadang-kadang amal kita tuh bisa hancur gara-gara sekejap perbuatan. Sekejap perbuatan. Dan tadi itu ngomong pertanyaan wong wedok mau kok akeh hal pun ora ngajine sregep. Nah, satu suka melaknat suami. Kedua apa? Karena mereka tidak menjaga auratnya. Nah, iki wong wedok yang tandane ngeri-ngeri. Wah, kaos ketat. Jin ketat. Udungan cuilik. Udungan cuilik, copet ya. Ngono kuwi mereka wis gaya Mas. Wah, wis stop itu. Wah, arang ngono aku jenenge ngerti ya Allah. Lah wong kudungan. Lah ngedak ngopo kok katok dengkule dijebol iki ya ngopo? Cantol pager. Sak tabok cantol pager. Sampe cantol pager. Ki untunge ki apa? Dandan ngono ki untunge ki apa? Ya ta? Apa untunge wong wadon dandan wong katok utuh-utuh malah dibeseti. Ya ta?
Untungnya apa? Gaya apa ngono iki? Hah? Oh ngono. Mau dicat sisan wae lah cat. Makanya apa? Kadang-kadang makhluk paling aneh itu wanita. Wong wis ngerti badane aurat, kon nutupi, ya. Malah dijeboli. Nah, wis salah, dilingi malah nyente-nyente. Ya toh. Wis sen kanan belok kiri kan malah nyente-nyente ya. Bu, ngati-ngati nek belok niku ampun ngoten, sing mburi bahaya. Nah, matamu ora nyawang malah ngujaban aja. Wes. Saiki sadis ya itu. Ya Allah. Wes wonge lemu, we ireng sisan. Uni saune unine santet dosa belas itu. Hati-hati. Wong ini delinge salah ki ya nyun ngapunten Pak kalau wau mboten anu supen mboten kraos. Ya bener ora koso wong sing mulai perampune kok. Nah, itu loh makanya ya kita hati-hati gitu. Os delengke ora malah matur nuwun malah itu loh. Nabrak ditoleh malah muni-muni aja ngrem dadak. Kene nabrak yang ngono. Oh, ya-yaan. Kata bener. Makhluk zina harus kita sabari. Dan sapa sing sabar ngadepi wong wedok itu bakal mlebu swarga. Halo. Yang buri balas dendam loh teman-teman. Ternyata jauh kono kok. Orang ngelak wong wedok ora. Lah kene wong ngene apik kabeh iki. Saya setuju. Nek makhluk sing mangono iki makhluk mare mlebu neraka. Jadi kalau kita diingatkan salah itu ya terima kasih matur nuwun. Ora metu emosine. Mane wong ade sing kudu kon sabar, lanang kudu kon sabar napa? Wong wedoknya dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan itu sih bagian kiri sisan. Wis bengkok terus ngiwo sisan wis. Sing watake wong wedok itu mesti ngiwo. Nengen itu jarang. Ya ono yang jarang. Makanya watak seperti inilah kadang-kadang itu memicu dosa. Banyak kalau kau punya istri itu maafkan saja. Di bojo ngono ki rodok di ngapura. Aja rodok ya dipolongi lah gitu. Ngapuran wae. Kalau enggak kamu maafkan ya ngono kuwi wong jenenge dari cetak birunya wis ngono. Mane sapa sing paling sabar ngadepi wong wadon itu diangkat jadi walinya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wis ndak salah keturunan meneh. Cukupan sekian, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.